Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali jami'is siddiqin wa syuhada'i was sholihin wal awliya'il muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi wa Syabil Hasan Ali Asyadili wal Habib Abdullah Al-Haddad wa Syekh Ma'ruf Al-Karhi wal Imam Labna Bakar Sigafa Sakron wa khususan ila ruhi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Ahmad Al-Badawi wa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wal Imam Ghazali wa Sayyid Muhammad Al-Maliki wa Syekhina Imam Zubair wal malaikatil muqarrabin wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wal khulafa'ir rasyidin wal a'immati ashabi madhahibil arba'a wa jami' awliya'illahi ta'ala. Allah tawassalu bihim ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa liqada'i hajatina jami'an. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. 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 Astaghfirullahal Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La ilaha illallah. 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 La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Hayyu ya Ya Latifu ya Latif, 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 ya Hafiz ya Salam, 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 ya Hafiz ya Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil,
hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, selesai kita baca zikir bersama. Dengan kita singkat-singkat, sebenarnya banyak yang dizikirkan, tapi yang penting sudah memenuhi apa yang disebut dengan zikir, sebagai kita memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wadhkurusmallaha, zikirlah nama-nama Allah. Pada bulan Agustus ini ada dua peristiwa, yaitu Muqaddimah Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga itu pun menjelaskan bahwa atas dasar rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan bisa dicapai. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang sudah menguasai Indonesia. Pemerintahnya pemerintah Jepang. Sudah merekrut anak-anak muda Indonesia. Ya, pada saat itu anak-anak Indonesia masih dalam kemunduran jauh. Kemudian diajak menjadi tentara-tentara sampai menjadi tentaranya Jepang. Maka tidak bisa, walaupun rakyat Indonesia melawannya dengan kekuasaan yang tingkat tinggi, dengan senjata yang tingkat tinggi, kepandaian yang tingkat tinggi, Indonesia secara fisik tidak bisa memenangkan Jepang. Dibantu dengan para kiai-kiai juga tidak bisa. Tapi dengan doanya para kiai-kiai, orang-orang soleh, maka Allah menurunkan rahmat. Pada tanggal 6 Agustus, Jepang itu dibom oleh sekutu. Hiroshima dibom sekutu, habis. Tanggal 9 Agustus dibom lagi yang kedua, habis. Maka Jepang yang di Indonesia pulang ke negerinya. Tapi Azmi ini keturunan Jepang kan nggak tahu. Ya. Sempat pulang. Ya, pulangnya kok ke Tanjung Merawa dia. Gitu. Sesudah tanggal 9 dibom yang kedua, maka Indonesia, Jepang pulang, Indonesia siap-siap mau menyiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Gitu. Maka kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan dimenangkan atau Indonesia, rakyat Indonesia memenangkan, tapi berkat rahmat Allah, maka pernah terjadi dialog antara kiai hakikat, bahwa kumpul di antara para kiai di Jawa, seorang kiai mengatakan Indonesia tidak mungkin bisa mengalahkan Jepang, tapi Indonesia akan merdeka. Kiai yang lain mengatakan, cakapmu ini cakap apa, katanya. Orang tidak bisa mengalahkan kok akan merdeka, katanya. Iya, tunggu saja nanti akan merdeka Indonesia. Akhirnya sesudah dibom yang kedua tanggal 9 Agustus, ternyata 17 Agustus setelah
disiapkan dengan peristiwa Ringlas Dengklok dan sebagainya, maka terjadilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Artinya kemerdekaan ini selain memang dengan usaha, tetapi hakikatnya adalah karena rahmat Allah. Dengan doanya para ulama, para orang-orang soleh, dibantu dengan orang-orang Indonesia yang berdoa dan berusaha, Jepang dikalahkan oleh yang lain, tapi kemudian Indonesia yang mengambil kenikmatan. Ini artinya karena rahmat Allah, gitu ya. Maka karena rahmat Allah, nikmat Allah itu disyukuri. Kata ulama, idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'ama. Kalau kamu di dalam nikmat Allah, maka jaga nikmat itu dengan bersyukur. Sesungguhnya perbuatan maksiat itu bisa menghilangkan nikmat gitu. Karena kemerdekaan ini merupakan nikmat Allah. 350 tahun Indonesia dijajah, tidak bisa melawan penjajah, Allah yang menentukan. Jadi kemerdekaan bukan usaha Soekarno, bukan usaha siapa-siapa. Usaha ulama-ulama, usaha rakyat Indonesia, ketentuannya itu di tangan Allah dengan rahmat Allah. Maka kita dalam kemerdekaan ini kita memperingati yang penting adalah menjaga nikmat itu. Yaitu kalau kita ikuti dengan nyanyian tadi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunnya jiwanya artinya bangunlah akhlaknya, bangunlah ngaji, belajar taklim, itu bangunlah jiwanya. Sehingga dengan membangun jiwa nanti Indonesia akan maju secara fisik. Baru bangunlah badannya secara fisik. Kalau hanya secara fisik saja yang dibangun, tapi jiwanya tidak dibangun, akhlaknya tidak dibangun, ilmunya tidak dibangun dan tidak diamalkan, maka tidak bisa maju. Kemerdekaan memang sudah nggak ada jajahan, tetapi sebenarnya jajahan dari yang lain-lain itu banyak sekali. Jajahan ekonomi, jajahan ghazwul fikri, akidah, dan sebagainya. Karena itu kita umat Islam harus tetap konsisten, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, tetap menjaga konteks kita adalah tetap mengaji, belajar, dan membangun kita sendiri supaya kita ini menjadi orang yang hidup dalam berkemajuan, menjadi orang yang berhadharah. Bagaimana ilmu kita, bagaimana pengajian kita. Kita jangan hanya memikirkan diri kita sendiri, tetapi memikirkan pengajian itu berarti kita sudah ikut andil dalam menghidupkan agama Allah. Tapi kalau hanya memikirkan ya udah kalau ngaji dapat ilmu sudah itu pulang, udah begitu saja, berarti belum bisa termasuk yang bangunlah jiwanya, bangunlah badannya tadi. Karena itu yang semuanya jangan hanya menjadi anggota Majelis Darul Anwar, tapi anggota Majelis Taklim gitu ya. Kalau anggota majelis itu taklimnya nggak pernah diperhatikan. Pokoknya yang penting gabung anggota Majelis Darul Anwar. Kadang ngaji, kadang enggak gitu ya. Atau ada yang udah trauma mengaji gitu ya. Misalnya ya. Gitu. Masih muda, mumpung terutama yang belum nikah ya. Ini harus betul-betul ya, saya ulang-ulangi bahwa anak muda itu letak harganya itu tentang bil ilmi wal adabi. Hayatul fata, Imam Syafi'i menjelaskan kehidupan seorang pemuda itu
bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan bertakwa. Idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau tidak ada dua-duanya itu tidak ada arti bagi hidupnya. Memang kita membangun ekonomi kita, ya misalnya itu hak kita dan itu termasuk ibadah. Nggak ngaji tapi kerja untuk menghidupi orang tuanya itu sudah ibadah. Tapi kalau kayak gitu semua berarti nggak ngaji lah, semua kerja untuk menghidupi orang tua semua. Yang satu saya mau nikah katanya kan, yang satu saya mau sunat gitu kan. Ya. Yang satu lagi mau beli kereta, yang satu lagi keretanya supaya nggak ditarik, misalnya, ya. Sebenarnya orang ngaji itu ditengok malaikat. Allah itu melihat kalau orang mengaji betul-betul niatnya ngaji, itu dimudahkan urusannya, betul-betul ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu hadisnya, hadis sahih. Siapa yang menuntut ilmu, yaltamisu bihi ilman, menuntut ilmu agama, dimudahkan urusannya menuju ke surga. Artinya urusan dunianya itu dimudahkan, kemudian karena sudah dimudahkan, digampangkan ibadahnya menuju ke surga gitu. Ini harus diyakini. Kalau nggak yakin itu susah. Ya, para kiai-kiai itu ada yang memang kerja dengan ya buka kedai, kemudian punya sawah. Ada yang memang tidak sama sekali. Tapi dia yakin rizkinya memang sudah ditanggung Allah Ta'ala. Sebab sebenarnya orang itu rizkinya sudah ditanggung Allah Ta'ala. Cuma kerja itu sebab saja. Kamu banting tulang-tulang kamu banting misalnya ya, siang malam misalnya sampai pantat koyak ya, namanya P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan ya, tambah pantat koyak gitu ya. Itu kalau memang belum dapat paling tinggi 35.000, sudah dipotong minyak ya. Tapi kalau memang gilirannya dapat, itu Allah memudahkan gitu. Jadi semua sudah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting berusaha. Tapi masa depanmu itu kamu yang memilih, kamu yang menentukan. Ngaji itu adalah masa depanmu. Kalau kamu mempunyai ilmu agama yang kuat, di mana saja kamu nanti dicampakkan, kamu dimuliakan oleh orang, diangkat derajatmu. Kamu hargamu misalnya duitmu banyak, segala macam kamu punya, tapi kalau nanti tidak ada ilmunya, sebentar saja habis. Ya, taruhlah ini contoh kecil, tapi mudah-mudahan kamu paham. Modal saya menuju merantau itu ilmu, tidak ada apa-apa. Dan saya kalau minta doa sama para guru, para kiai itu cuma doakan supaya bisa menuntut ilmu dan yang bermanfaat dan mengamalkannya. Saya nggak pernah saya minta jadi kaya raya gitu ya. Sebab itu pun bisa usaha, miara tuyul aja bisa itu. Ya. Kalau mau cepat kayak gitu, bukan hanya ditarik keretanya, datang lagi kereta yang banyak, ya. Nanti saya datangkan sales tuyul, gitu ya. 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 Mana tahu mau beli harganya ada 4 juta, 5 juta gitu ya. Tergantung ngambilnya berapa gitu. Ini betul-betul ya. Karena kenyataannya seperti itu. Maka maksud saya mau menerangkan bahwa hayatul fata bil ilmi, kehidupan orang pemuda itu wajib dengan ilmu. Kalau nggak ada ilmunya la tibaro li hati dzatihi. Tidak ada arti bagi hidupnya. Kalau ada ilmu ditarik sana, ditarik sini, dimuliakan orang. Tapi hati kita harus terbuka.
Ada ini perlu dibantu, ada ini yang perlu disumbang gitu ya, dan sebagainya. Jangan ini harganya berapa, nanti dulu. Nah, nanti ada Allah menentukan seperti itu gitu. Jadi merdeka berarti membangun, bangunlah dirimu ya untuk masa depan. Ini yang penting, bangun ekonomi, bangun mengaji, bangun ekonomi untuk mengaji, bangun ekonomi untuk ibadah gitu ya. Jangan hanya secara pribadi cuma membelai sesuatu yang kecil, tapi masa depanmu habis karena tidak dapat ilmu. Ini saya sampaikan bukan karena apa-apa. Nanti seandainya kamu tiba-tiba hidup dapat orang Sulawesi sana, namanya jodoh, tidak ada yang tahu. Di sana kamu punya ilmu, bawa kitab Nashaihuddiniyah saja, ngaji di masjid, udah banyak, kamu jadi kiai udah. Ya, lebih hebat di sana kamu, bawa kitab Nashaihuddiniyah, terjemahannya kamu tokoh-tokoh sikit-sikit gitu ya. Ya. Iya betul, ya. Karena nggak tahu kamu. Sebab hidup ini sudah ada ketentuannya. Kamu misalnya perasaan mau ke Medan, belum tentu. Contohnya saya dulu cita-cita saya mau ke Malaysia, ya, tapi nggak jadi. Sudah berangkat sampai ke Dumai, balik lagi, Pak, mau nyelundup gitu kayak monja gitu. Ya, udah bikin paspor segala macam sudah ada. Tapi kawan saya sakit, balik lagi. Dia udah punya istri, punya anak satu. Di belakang rumahnya itu ada pacar istrinya. Gara-gara ingat istrinya itu sakit, dia kayak sakit tipusnya kumat. Jadi di Dumai itu panas tinggi gitu. Ini kalau dibawa ke naik kapal ini bisa ini meninggal, tinggal buang saja ini kira-kira gitu. Ya. Akhirnya balik lagi ke Medan, nggak jadi. Berarti Allah belum menentukan. Akhirnya ke Medan gitu. Dan ke Medan pada saat itu memang tidak ada niatnya mau berumah tangga. Sengaja untuk mengapakan ilmu, mengamalkan ilmu. Tapi ketentuan di tangan Allah, jodoh kecantol sama orang Medan. Walaupun di Jawa ya satu tahun itu 7 orang gitu ya, yang menemani kita kayak bidadari gitu ya. Ya. Tapi ketentuan itu di tangan Allah, sehingga pepatahnya hati memeluk gunung, apa daya gunungnya lari gitu. Karena saya lari ke Medan sudah nggak bisa lagi katanya. Sebenarnya masih banyak harapan yang mau dipeluk itu, kira-kira gitu. Ya gitu ya. Ini maksud saya menerangkan masa depanmu itu modali dengan ilmu begitu. Kalau nggak ada ilmu, Imam Syafi'i yang mengatakan la tibaro ridati. Jadi kemerdekaan ini disesuaikan dengan firman Allah Ta'ala, alif lam mim ghulibatur rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Pada zaman dulu ada peperangan terjadi antara orang Romawi dan orang Persia. Orang Romawi dikalahkan oleh orang Persia. Romawi ini agamanya adalah ahli kitab, yaitu punya kitab langit dan kemudian percaya adanya Allah. Kemudian orang Persia itu majusi, nyembah api atau tidak punya kitab dari langit. Begitu orang Romawi itu dikalahkan karena sama-sama kitab samawinya kitab dari langit, Islam merasa kecewa karena diejeki sama orang-orang kafir Makkah. Karena orang-orang kafir Makkah itu sama-sama menyembah patung, sama-sama kafirnya, tidak punya kitab dari langit. Dia katakan itulah kawanmu, saudaramu, sama-sama punya kitab dari langit.
tapi perang saja kalah semua. Kapan akan menang itu melawan orang Persia? Jadi berarti yang menang ini adalah orang-orang yang tidak punya kitab dari langit. Yang punya kitab dari langit ini nggak ada ini gitu kan. Nah, itu ada yang datang tadi, entah siapa tadi ya, suruh masuk ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar itu merasa kecewa, datang kepada Nabi, datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, kapan sebenarnya Rom itu akan menang lagi? Ya. Lalu dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahum mim ba'da ghalibihim sayaghlibun. Turun ayat itu. Wa fi isnin. Mereka orang Romawi itu akan memenangkan orang Persia sesudah beberapa tahun. Beberapa tahun itu berapa? Nabi yang pertama menjawab 3. Ya pada zaman dulu awal-awal Islam sampai terjadi apa kayak main judi itu apa namanya, taruhan ya. Dulu kan belum ngaji kan kamu sering taruhan. Ini pura-pura nggak tahu kamu. Ya. Ya. Jadi Abu Bakar itu sampai taruhan orang Rom akan menang. Jadi orang kafir Quraisy tidak bisa. Tetap orang Persia yang menang. Akhirnya tanya lagi, berapa tahun ya Rasul? Fibit isinin itu artinya minat thalatha ila tis'i, sampai dari 3 sampai 9, bukan 3 tahun. Oh, balik lagi Abu Bakar, tambah lagi taruhannya sampai 10 unta menjadi 100 unta. Nah, pada tahun ke-7 perang terjadi lagi antara Persia dan Rom. Itu yang disebutkan sayaghlibun. Akhirnya orang Romawi menang melawan Persia. Romawi punya kitab Samawi, ada kesamaan dengan agama Islam. Maka wa yauma idzi yafrahul mu'minun, ketika orang Rom itu menang melawan Persia, orang Islam senang. Sebab sebelumnya diejek-ejek, orang yang punya kitab Samawi itu nggak ada artinya, kalah itu betulnya. Setelah menang, walaupun orang itu orang Nasrani, tapi sama-sama punya kitab dari langit, orang Islam menang. Pada saat itu pula umat Islam diberikan kemenangan melawan kafir Quraisy pada perang Badar. Artinya relevansinya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa ini umat Islam senangnya disebabkan orang Romawi yang menang, mengalahkan Persia. Sama dengan bahwa kemenangan Indonesia, kesenangan bangsa Indonesia karena Jepang dibom sama sekutu. Nah, itu relevansi daripada ayat itu. Itu semua ayatnya menunjukkan binasrillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bawa tafsir supaya saya nggak salah menafsirkan. Sebab kalau nggak saya pegang tafsir, takut saya mengartikan itu sesuai dengan pendapat saya. Maka orang ngaji kalau nggak bawa kitab ini ditakutkan kalau mengartikan Quran hadis itu dengan pendapatnya sendiri, sehingga falyatabawwa maq'adahum minan nar, menempatkan tempat duduknya ke api neraka. Bagaimanapun yang baik itu ngaji dengan kitab. Sebab orang tidak bisa mengartikan Quran dan hadis, yang bisa ulama. Ulama mengartikan itu diterjemahkan dengan kitabnya itu. Maka ngaji kitab berarti ngaji apa penjelasan ulama dengan sarah penjelasan Quran hadis gitu. Kemudian ya sedikit lagi Muharram. Ini sambung Muharram. Sayyidina Umar ketika seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari punya dokumen kenegaraan, ditulis ini terjadi bulan Sya'ban. Sayyidina Umar bertanya, ini Sya'ban kapan? Tahun yang kemarin apa tahun sekarang?
itulah Sa'ban ini entah Sa'ban kapan gitu. Akhirnya Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat yang lain, mau menentukan bahwa sebenarnya yang kita pakai ini tahun bagaimana gitu. Maka kumpul sahabat-sahabat, ada 3 usulan. Pertama mengusulkan kita bikin tahun baru dimulai dari maulidnya Nabi, lahirnya Nabi. Yang kedua mengusulkan kita bikin tahun baru dimulai dari hijrah Nabi. Yang ketiga mengusulkan kita bikin tahun baru dimulai dari wafatnya Nabi, meninggalnya Nabi. Maka Sayyidina Ali yang mengusulkan diantaranya kita mulai dengan hijrah Nabi. Sebab hijrah Nabi ini menunjukkan kecemerlangan agama Islam setelah hijrah dari Makkah Al-Mukarramah menuju ke Yasrib, dan kemudian menunjukkan antara yang hak dan yang batil, dan kemudian Rasulullah berhasil untuk membuat daulah Islamiyah dengan berbeda dengan ketika waktu masih di Makkah, membuat negara di Madinah, sehingga kemenangan Islam itu dimulai dari hijrah. Kalau tidak ada hijrah Nabi, tidak ada kemenangan. Maka disetujui, maka dimulailah tahun Hijriyah itu dari Muharram, hari hijrahnya Nabi, yaitu tahun ke-13 dari kenabian. Artinya Nabi umur 53 tahun. Sebab Nabi menerima wahyu itu tahun 40. Tahun ke-13 berarti Nabi umur 53 gitu. Maka memperingati Muharram berarti memperingati kemajuan Islam, membedakan antara hak dan yang batil, memperingati Nabi membuat satu negara di Madinah dengan daulah yang berkedaulatan gitu. Maka dari situ hendaklah kita mengingat hijrah. Yang pertama, hijrah itu ada 3 yang perlu diingat, bahwa hijrah yang pertama hijrah Nabi. Hijrah itu dari arti meninggalkan yang tidak baik menuju yang baik. Maka hijrah Nabi disebut namanya hijrah makaniyah khosoh. Dalam tafsir Rawaiul Bayan itu dijelaskan, hijrah makaniyah khosoh itu hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya dari Makkah ke Madinah, dan tidak ada lagi sesudah ini. Ketika orang kafir Quraisy sudah semakin menyakiti orang-orang Islam, dan kemudian sulit sekali akan membuat negara Islam, akan membuat satu kepemimpinan Islam, maka Nabi memerintahkan untuk hijrah. Kemudian sebelumnya menyuruh dulu sahabat-sahabat, baru Nabi. Jadi pemimpin itu belakangan, ngurus rakyatnya baru pemimpinnya. Makanya kadang-kadang Ardi itu belakangan datangnya itu. Ya, orang pertengahan gitu baru datang, dia toet gitu ya. Ya, ya. Ini tak niru Nabi, tak macam-macam. Ya. Kedua namanya hijrah makaniyah ammah, umumnya orang hijrah. Hijrah dari hal yang maksiat menuju yang taat. Hijrah menuntut ilmu, misalnya dari kampung ke Medan. Sampai ke Medan tinggal di masjid, menuntut ilmu itu cuma wasilah perantara saja, tinggal di masjid untuk nyambung hidup itu. Ya. Baru kecantol orang Medan biasanya jadi ustadz di Medan gitu ya, kayak Ustadz Munib gitu ya. Itu ya. Ini hijrah makaniyah ammah. Ya. Dari daerah rantau sana kecantolnya di Garuh 4 gitu ya.
udah nggak bisa berkutik lagi, ya. Bergerak pun udah nggak bisa, bergerak sedikit potong, ya. Hijrah misalnya dari daerah pinggir laut sana ke Medan menuntut ilmu kayak si Ardi, belum tahu kecantol orang mana nanti gitu ya, atau menyantolkan diri kepada siapa gitu ya. Itu namanya hijrah makannya ammah, ya. Hijrah kayak Wahyu dari negerinya sana, daerah mana itu, Tanjung Balai, ya. Di sana tidak ada mall gitu ya. Ya. Pindah ke Medan ada mall, ya. Ya. Sekolah dia di sekolah muallimin gitu ya. Tamat terus kuliah. Ini sedang menyambung S1 atau S2? S1 ya. Ya. Menyambung sekolah ke kuliah gitu ya. S1. Hidupnya bena manzilatin ini ya. Ya. Ya, ada tempat di masjid tapi kadang di sini gitu ya. Jadi antara surga dan neraka teman-teman ini ya. Biasanya kalau orang sudah di kota itu enggan balik ke kampung. Iya. Sudah punya ilmu gitu, kalau di sana ngajar apa laku di sana katanya kan. Paling cari ikan atau cari koang katanya kan. Ataupun nyawa gitu ya. Atau deres gitu ya, deresa yundarisu gitu ya. Kita enggan pulang balik ke kampung, akhirnya tinggal di kota. Hijrah itu ya. Dan orang itu kalau orang berilmu, betul-betul orang berilmu itu tinggal di kota. Sebab di kota itu banyak orang pintar. Orang pintar apa saja di kota banyak, ya. Pintar agama banyak karena kumpul di situ, ya. Di kota ini mau cari apa, semua ada. Kalau di kampung misalnya panen jagung, jagung saja. Makannya jagung, makan jagung, beol jagung gitu ya. Kalau panen pepaya, mencret pepaya gitu ya. Tapi kalau kita tak tergantung uang. Kalau ada uangnya cari apa saja bisa. Nah kalau mau maju, kalau ilmunya betul-betul pandai ilmu di kota. Kalau di kampung kamu orang alim lah. Apalagi pulang dari pakai sarung gitu. Terus sampai sana jadi imam, ganti bajunya jubah gitu ya. Terus sikit-sikit ya khair gitu ya. Ya khair gitu ya. Gitu ya. Kaifalukum ya khair gitu ya. Gitu ya. Udah jadi ulama itu di kampungmu sana, tapi begitu di Medan belum. Karena yang kayak gitu itu banyak sekali berserak gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu hijrah disebut makan niat. Yang hijrah kita ini kita harapkan namanya hijrah maknawiyah. Hijrah non fisik. Artinya pindah dari yang maksiat menuju taat, hijrah dari yang jelek menuju yang baik. Tapi bukan berarti nanti kalau keluar terus cari selop yang bagus gitu ya. Katanya hijrah ini katanya kan, bukan itu ya. Hijrah dari yang malas menuju yang rajin. Hijrah yang biasanya tidurnya 12 jam ganti 8 jam atau 6 jam gitu. Hijrah yang asalnya kurang rajin secara ekonomi, rajin secara ekonomi, rajin ngaji. Ini yang disebut hijrah maknawiyah. Makanya kadang-kadang ada juga ini disebut-sebut hijrah, orang pakai jilbab sebelumnya, sebelum hijrah saya katanya gitu kan. Nah, rupanya sebelum pakai jilbab gitu ya. Itu namanya hijrah maknawiyah. Ada namanya
ganti produk gitu. Misalnya dulu beli produk ini terus ganti produk, umpamanya produk PKS herbal gitu ya. Kita hijrah lah supaya ada kemajuan katanya kan. Itu namanya hijrah yang disebut lughatan. Lughatan itu artinya tarku, meninggalkan yang lama menuju yang lain gitu. Karena itu kita ingat-ingat kesimpulannya, kita hendaknya berhijrah. Kita ingat-ingat umur kita ini sudah berapa, sudah seberapa lama dan apa yang kita capai gitu. Umurnya si Rajak misalnya sudah mencapai dapat istri 1 gitu ya. Misalnya ya. Sudah banyak ilmunya ya. Kitabnya pun banyak, ditaruh tempat Pak Kakar. Ya. Itu. Sejauh mana ilmunya? Umur sudah sekian, sudah apa yang diamalkan, kemudian apa saja yang sudah kita lihat sebagai karyanya gitu. Ini supaya diingat-ingat. Dengan demikian nanti kita sebelum sudah maju. Tapi kalau cuma diem-diem saja, udah yang penting sebentar lagi makan Pak Kiai katanya. Itu nggak dapat ya. Jadi supaya kita menjadi maju. Itu saja yang pertama, kesimpulannya bahwa kemerdekaan berarti membangun diri kita sendiri dan membangun kita kepada orang lain, dan kemudian membangun Indonesia kalau bisa. Jangan sampai menjadi beban orang. Yang kedua, memperingati tahun baru Hijriah supaya kita hijrah maknawiyah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadah wa minal umri as'adah. Allahumma ya Allah marzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka ya Allah antal abadiyul qadimul awwalu wa ala fadlikal azim wujudikal muawwal wa hadha amun jadid qad aqbala nas'alukal ismata fihi minas syaitani wa awliya'i wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighala bima yukarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hadza amun jadid nas'aluka salamata was-sihhata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hadza amun jadid nas'aluka sihhata wal afiyata wa nas'aluka al-quwwata was-shifaa was-salamah wa nas'aluka al-quwwata wal ghalabata 'ala sihri wal ghalabata 'ala syayatin wal ghalabata 'ala dhalimin. Allahumma nas'aluka ya Allah hadza amun jadid nas'aluka an tuyassir jami'a umurina umurid dini wad dunya wal akhirah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadhalal muslimin wa ahlikil yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih ulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhuhara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadhi khassah wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu.
Terima kasih kepada Kiai Muhyiddin Maskur As-Sorani yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama itu apakah arti sebuah kemerdekaan. Yang kedua, semoga kita lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pemotongan kue oleh Kiai Muhyiddin Maskur As-Sorani. Kami persilakan dengan segala hormat. Masih lagi lama-lama. Sekaligus suaranya. Oh, sekaligus ini. Makan. Kan piring-piring. Sini Ardi. Si Wahyu karena baca Quran dari dapat. Nengok aja sih. Udah. Ini siapa? Arif nih biar mau ngaji sih. Mudah-mudahan dapat rahmat kamu. Amin. Ini siapa? Hasan besar. Selanjutnya pembacaan menyanyikan lagu selawat dan sekaligus itu makan bersama. Tadi bilangin sekali. Habib sini ada Habib satu. Udah suara apa mau permakan. Ini ngantuk tadi karena baru dipangkas rambutnya. Sudah. Lanjutkan. Selanjutnya yaitu menyanyikan sholawat kepada Hina Wahyu. Kami persilakan dengan segala hormat. Satu aja ya. Iya. Satu aja. Orangnya enggak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله وسلم عليه. Dan acara yang terakhir yaitu makan bersama, dan saya tutup acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.